ketika Demokrat Posisi sekarang Kabupaten awal dari doa maka kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Doa selesai. Ia berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajah yang ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arsat SPD dari SMP Negeri 4 Kusambi. Hal yang paling menarik bagi saya selama 1 bulan terakhir ini adalah ketika masuk kelas saya disambut dengan wajah bahagia oleh siswa-siswa saya. Hatiku senang, la 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 la. Baik Bapak Ibu, kalau sudah selesai, guru di tengah. Baik. Jadi selanjutnya kalau sudah selesai, berdasarkan permasalahan yang Bapak Ibu warahmatullahi wabarakatuh. Masalah yang saya hadapi untuk tantangan kepala sekolah yang pertama itu kepala sekolah acuh tak acuh dengan kegiatan pengembangan pembelajaran anak didik di sekolah. Kemudian yang kedua, kepala sekolah tidak mau mengetahui data-data apa yang harus kita input. Sebagai guru di modul 1 kita dibahas itu adalah filosofi pendidikan kewarganegaraan. Yang paling dititikberatkan adalah sistem amongnya. Among itu guru di depan selalu menjadi teladan untuk murid-muridnya. Nah, inilah yang menjadi masalah di sekolah. Ketika kita menanamkan budaya positif, tetapi itu bukan berawal dari guru, sehingga anak-anak yang membutuhkan role model atau teladan, dia selalu berkata, bagaimana saya mau disiplin kalau gurunya tidak, bagaimana saya masuk baju dalam kalau gurunya tidak. Masalah yang saya alami di sekolah terkait dengan siswa, tetapi ini sangat terkait dengan semua warga sekolah, baik itu orang tua siswa maupun rekan sejawat atau kepala sekolah maupun komite sekolah. Jadi masalah yang saya tuliskan itu adalah ada beberapa siswa yang kadang tidak hadir di sekolah itu malah lebih dari 1 minggu. Ya, ini yang menjadi masalah kami di sana adalah karena daerah kami daerah pesisir. Ketika anak-anak itu sudah bisa bekerja di bagang misalnya atau mengangkut pasir, pandai bekerja seperti itu mendapatkan uang, jadi malas ke sekolah. Hukum dan sebagainya. Jadi kita melakukan pendekatan baik cerita secara langsung, cerita biasa dengan guru-guru yang mungkin ditangkap sebagai tantangan tadi. Jadi mungkin itu solusi dari kami. Dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya mungkin hanya mewakili saja, ini berasal dari pemikiran kita bersama kelompok Do. Masalah kami adalah mengenai acuhnya kepala sekolah terhadap program-program di sekolah. Jadi solusi kami pertama, kita harus mengadakan diskusi intens bersama kepala sekolah. Kedua itu adalah dalam diskusi itu kita menawarkan program atau rencana kegiatan. Yang berikutnya dari rencana kegiatan itu yang kita sudah susun sesuai dengan program kita meminta dukungan penuh. Saya kira di Lokanur kita sudah jalankan. Ini masalahnya sebenarnya masalah sentral. Ya.
karena kepala sekolahnya tadi kasusnya acuh tak acuh. Jadi saya hanya menambahkan, setelah misalnya kita sudah lakukan apa yang disampaikan dengan Pak, berarti kita tambah dengan harus banyak-banyak menolong. Yang kita inspirasi yaitu relasi dengan siswa. Mana sini misalnya masalah siswa, ini kita ambil pemecahannya, kita ambil pertama kita membangun komunikasi dengan orang tua, kemudian membuat keyakinan kelas dan guru menerapkan metode belajar dewantara yang mana itu yaitu pertama Inarto Sungkodo, yang kedua yang kedua Immanuel Manunggarso, yang ketiga Turburi Haryadi. Kelompok dong menemukan solusi terhadap tantangan dengan kepala sekolah. Kelompok Mi menemukan masalah tantangan dengan rekan sejawat, dan kelompok Mi menemukan solusi terhadap siswa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat komunitas praktisi di sekolah. Manfaatnya menjalin komunikasi dengan baik semua warga sekolah. Kemudian visi yang dimiliki seorang guru. Kemudian membangun visi bersama dengan terarah, efektif, dan memiliki sasaran yang pasti dan nyata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat komunitas praktisi di sekolah dan dari kelompok lain dapat memecahkan berbagai masalah yang dapat di sekolah. Kemudian tantangannya, masih ada sebagian guru yang tidak sepakat dengan pemikiran kami. Peluang memiliki keresahan yang sama dalam membangun komunitas, kemudian memiliki visi yang sama. Cara untuk membuat komunitas praktisi di sekolah, pertama meminta dukungan kepala sekolah, kemudian membangun komunikasi antar sesama guru di sekolah. Terima kasih. Kita dulu kepada kedua yang tidak berkomunikasi. Sebagai penghargaan, silakan yang yang sukses tadi silakan ini. Ayo. Ini mantap ya. Pada kesempatan ini, analisa diri untuk menjalankan peran dalam menggerakkan komunitas praktisi. Yang menjadi kelemahan saya adalah yang pertama, saya kesulitan mengajak rekan sejawat untuk berkolaborasi. Artinya, ketika saya mengundang kemudian guru tersebut tidak datang pada saat rencana berdiskusi atau berkolaborasi, saya kadang-kadang pesimis untuk bisa mengajak rekan guru tersebut untuk berkolaborasi. Saya bandingkan dengan kanan saya. Ya, saya bandingkan dengan di kiri saya. Ya. Pak Umar merasa masih junior di sekolah, jadi kadang dia merasa juga pesimis bagaimana caranya dia memulai untuk menggerakkan komunitas praktis. Bandingkan dengan kanan saya. Di kanan saya kelemahannya adalah dia masih merasa tidak menguasai materi dengan maksimal. Ya. Kemudian untuk kelebihan, yang pertama saya mampu berbagi praktik baik. Ya, jadi dari apa yang saya bacakan, baik yang saya punya maupun di samping kiri dan kanan saya, yang pertama saya kesulitan mengajak rekan sejawat untuk berkolaborasi, ini kelemahannya. Kemudian Pak Umar merasa masih junior di sekolah. Kemudian Ibu Mana tidak menguasai materi dengan maksimal. Ya, jadi menurut saya titik temunya di sini adalah bahwa
kami mempunyai rasa yang masih pesimis bagaimana mengembangkan diri maupun orang lain. Ya ini karena masih junior, merasa masih junior, ini pengetahuannya kurang maksimal. Saya kesulitan mengajak. Jadi titik temunya adalah rasa pesimis. Ya, jadi solusinya dari kelemahan kita yang dari titik temu tadi pesimis itu adalah harus kita bagaimana meningkatkan kepercayaan diri. Tapi penting bagi semua orang untuk bagaimana mewujudkan biar mereka belajar pada sistem para murid. Itu titik poin utama. Jadi lebih berani. Kadang sering meminta masukan beliau, kok bagaimana caranya, apa yang harus saya bicarakan, apa yang harus saya tulis seperti itu Pak. Berdasarkan permasalahan dari yang pertama tadi, maka di sana kita mendiskusikan bagaimana membuat rencana kegiatan. Rencana kegiatan itu akan dibagi dalam 3. Yang pertama yaitu menjadi narasumber yang relevan yang terkait dengan kebutuhan belajar. Narasumber ini bisa dari teman sejawat yang dalam komunitas, bisa dari orang tua siswa, bisa dari kepala sekolah, bisa dari pengawas sekolah, bisa dari instansi terkait, atau bisa dari komunitas praktisi lain seperti wartawan. Kemudian dari narasumber itu, kemudian kita menjalankan kegiatan belajar di komunitas. Belajar di komunitas itu ada 4 yang harus ada, yaitu pertama narasumber sebagai materi. Dokumentasikannya bisa melalui WhatsApp grup sekolah atau melalui media sosial, YouTube, Facebook dan lain-lainnya. Ya, itu bisa dibagikan di media sosial tersebut sebagai bahan belajar anggota komunitas maupun anggota komunitas lain yang membutuhkan materi-materi atau bahan-bahan yang sama seperti itu. Kemudian yang menganalisis kebutuhan belajar anggota komunitas dalam hal ini. Yang pertama, kita bersama-sama rekan sejawat, dalam hal ini komunitas praktisi lembut atau rapat bersama mendiskusikan permasalahan yang dihadapi semua anggota komunitas. Mantap lagi. Yang kedua, belajar berdasarkan kompetensi setiap komunitas praktisi. Pertama, selain rekan sejawat, kita juga harus meminta masukan pengawas dan kepala sekolah mengenai rencana kegiatan belajar yang akan kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Sebenarnya sudah sama dengan yang disampaikan teman-teman tadi, cuma saya hanya menambahkan sedikit. Di sini kita dilibatkan pihak-pihak lingkungan pendidikan untuk menjadi narasumber. Kita di SMK itu ada namanya dunia usaha, dunia industri yang perlu kita libatkan. Menyelenggarakan kegiatan belajar di komunitas, di mana guru penggerak ini berbagai peran dengan rekan sejawat dalam kegiatan belajar komunitas. Dari itu mendokumentasikan. Di sini mendokumentasikan dalam kegiatan apapun itu kita baik itu. Kemudian mendampingi rekan sejawat dalam hal ini melibatkan diri, melihat dan menemani sejauh mana kegiatan mereka berlangsung. Sehingga dengan itu maka masuklah pada tahap ketiga evaluasi. Evaluasi dalam hal ini kita bisa menilai mana yang kelemahan, mana yang sudah baik, mana yang masih kurang. Peran guru yang pertama menganalisis kebutuhan belajar anggota komunitas. Yang pertama tadi telah dijelaskan oleh sahabat dari kelompok saya. Namun saya perlu menambahkan sedikit di sini. Dalam menganalisis kebutuhan belajar sini kita harus mengembangkan komunitas praktisi, yaitu dengan melakukan survei sederhana, lalu melakukan observasi kelas rekan sejawat. Dalam memfasilitasi, yang kedua memfasilitasi rencana kegiatan belajar berdasarkan kompetensinya. Itu perlu dilakukan bersama-sama
dengan anggota komunitas agar seluruh anggota bertanggung jawab dan terlibat aktif dalam proses pengembangan dirinya. Mantap. Guru penggerak di sini dapat berdiskusi dengan rekan komunitas belajar mengenai isu pembelajaran yang akan dilakukan dan menetapkan tujuannya. Mantap. Terima kasih. Juga mencari narasumber yang relevan sesuai dengan kebutuhan belajar. Menjadi narasumber, kepala sekolah, orang tua murid, Kata relevan yang satu itu. para pengawas dari dinas pendidikan. Kemudian narasumber juga yang bisa menjadi narasumber juga komunitas profesi lain, Pak. Seperti wartawan, Sudah jempol. dapat memberikan materi yang sesuai dengan kebutuhan belajar anggota. Kemudian komunitas hobi juga. Komunitas hobi juga bisa menjadi narasumber yang relevan sesuai dengan kebutuhan belajar. Nah, setiap narasumber ini perlu diberitahukan kebutuhan materi apa yang perlu dipersiapkan. Atas kesempatan yang diberikan kepada saya, peran kita sebagai guru penggerak terutama di sekolah itu memang harus terapkan untuk guru-guru di sekolah. Kelima adalah mendokumentasikan dan mempublikasikan kegiatan dokumentasi dan publikasi. Saya pikir sangat penting karena publikasi dan dokumentasi bisa mendorong anggota untuk mendokumentasikan kegiatan saat mengimplementasikan praktik baik. Kemudian yang keenam itu adalah mendampingi rekan sejawat dalam mempraktikkan hasil. Tugas kita sebagai guru penggerak itu adalah seperti menyemangati rekan sejawat untuk mempublikasikan praktik baru di sekolah. Kemudian berikutnya menanyakan kesulitan dan tantangan saat mengaplikasikan praktik. Kemudian yang evaluasi itu adalah evaluasi dan refleksi pembelajaran penerapan kegiatan. Pada proses ini untuk memahami apakah tujuan kegiatan pembelajaran kita itu telah tercapai atau tidak, kita perlu mengevaluasi. Jika misalnya belum tercapai, maka kita harus memperbaiki di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu alhamdulillah teman-teman saya Ngikut. dan itu rutin setiap satu minggu itu satu kali bertema dalam membahas. Oke, sangat luar biasa. Ada yang lain? Kita beri aplaus kepada teman yang dua. Itu sangat indah, berbagi itu sangat indah sehingga bersama kita bisa yang kemudian akan menghasilkan perasaan kita bahagia dan Bahagia. Itu saya semakin mengerti apa namanya filosofi cinta. Komunitas praktisi. Dia melalui langkah-langkah cinta di sana. Pertama apa? Pengenalan dulu. Ya, bagaimana dengan berteman itu kan proses cinta. Kemudian di tengahnya bagaimana kita menumbuhkan. Iya, menumbuhkan itu bagaimana menggerakkan biar cinta itu memang ada. Ketiga bagaimana merawat dan tetap bisa terkesinambungan cinta itu. Jadi ada tiga hal di sana. Saya menyimpulkan dalam kata saya apa yang dibahas oleh Kepala OC. Di situ hasilnya adalah bagaimana komunitas kita tetap terjalin. Ya, itu diciptakan dalam filosofi cinta tadi.